Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadatul mukarram, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, orang-orang tua saya, cangcing saya, adik-adik saya semua, saya hormati bil khusus Sohibul Bait, keluarga besar Cang Bano Bonak ya, yang setiap malam Rebo rumahnya dijadikan tempat taklim, tempat zikir. Mudah-mudahan menjadikan wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya. Saya hormati Ketua Pengajian Malam Rebo Persaudaraan Bang Muhammad Jupri, yang malam hari ini bukan beliau nggak bisa bicara, beliau minta diwakilkan oleh Bang Supardi. Saya hormati juga Muqassimul Awqat, pembawa acara, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya enak apapun makanan yang ada di depan kita, yang ada di piring, kalau kita kagak sehat, rasa-rasanya rambutan juga bukan jadi teman tapi jadi musuh. Kalau lagi batuk begitu ya, kacang juga jadi musuh kalau lagi batuk. Tapi saya dengar nggak ada yang batuk sih. Jadi ya insya Allah kacang akan bersilah, setidaknya dimakan begitu. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Barangkali di setiap malam Rebo disisipin doa buat saya beserta beberapa rombongan jamaah saya yang kemarin melaksanakan ibadah umroh, yang pada akhirnya pulangnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa waktu ke depan, bentaran lagi kita masuk bulan Ramadan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca tuh yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat berapa itu? 183 surat Al-Baqarah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kenapa juga puasa itu memang kerjaannya yang ditekankan orang beriman? Karena orang beriman itu adalah tasdiqu biqalbi wa labdu bilisani wa af'alu bil arkan. Jadi orang beriman itu hatinya benar, omongannya benar, perbuatannya benar. Jadi orang beriman ini tiga unsur, hatinya, lisannya, perbuatannya benar. Dan ketika orang sudah menjadi orang beriman, maka dia diwajibkan atas orang yang beriman mengerjakan ibadah puasa. Berarti kita mengerjakan ibadah puasa, hati kita, lisan kita, perbuatan kita juga kudu benar gitu ya. Termasuk malam hari ini, termasuk juga kebiasaan di kampung kita, roahan, kumpul menjelang bulan suci Ramadan, acara roahan habis bulan Rejab, bulan Roah, kalau Islamnya bulan Sa'ban gitu ya, Rejab, Roah,
Ramadan, Syawal kan begitu ya. Ini termasuk langkah yang pertama kita tuh, orang yang beriman itu tasdiqu biqalbi. Jadi benerin di dalam hati. Ketika orang akan melaksanakan ibadah puasa, hatinya juga dibenerin sebelum melaksanakan ibadah puasa. Ditata dulu hatinya. Sebab kenapa? Ketika orang melakukan suatu amalia, ketika orang akan melaksanakan ibadah puasa, kalau hatinya nggak benar, hatinya belum lurus, hatinya belum benar, belum baik, maka sebesar apapun ibadah yang dia kerjakan, ntar dihitungnya kecil. Padahal amalnya gede. Tapi ada orang yang kalau hatinya benar, sekecil apapun yang dia kerjakan, kalau hatinya benar, maka jadinya besar. Contohnya kita mindahin paku begitu di tengah jalan. Kalau emang mindahin pakunya nothing tulus paham kali ya? Baik. Iya baik, nothing tulus baik. Ikhlas gitu. Jadi benahin paku, ngeng-serin paku dari tengah jalanan, itu nggak ada tujuan lain tuh. Cuman ya Allah kasihan amat kalau orang lindes ke bannya ya Allah. Nggak ada orang lihat, nggak ada orang apa, dia pindahin. Karena pindahinnya karena kasihan, ntar kalau orang kena nyusahin orang, dia pindahin karena Allah. Itu amalnya kecil, perbuatannya kecil, tapi pahalanya besar. Karena kenapa? Karena emang tujuannya cuma satu, yaitu karena Allah. Beda juga sama orang yang mindahin paku, dia lihat paku di tengah jalan, dia mau mindahin, cuman belum ada yang ngelihat. Jangan nungguin dulu, belum ada yang ngelihat, gua mindahin paku nih. Sampai ada yang nanya, lagi ngapain berhenti di situ? Ini ada paku di tengah jalan, saya lagi mau benahin. Benahin tuh. Itu amaliyahnya kecil, dapatnya juga ya kecil banget dapatnya, udah amal kecil dapatnya kecil kan begitu. Karena kenapa? Karena emang niatnya, hatinya begitu. Ternyata pengen dilihat orang. Nah puasa sama menata kita nih. Kalau orang puasa kan yang pertama hatinya. Menjelang bulan suci Ramadan, maka kalau enaknya ada majelis kayak begini nih, kita pulang ntar kita musafahah, salam-salaman. Jadi kita minta maaf dan dimaafkan, posisinya dalam keadaan 0-0, dan ini harus dipertahankan, jangan ditambahin skornya, bukan begitu. Karena kenapa? Sebesar apapun puasa kita nih, 30 hari kita puasa, 29 hari kita puasa, ditambah lagi pahala-pahala sunnahnya dengan sholat tarawihnya, ditambah lagi khataman Al-Qur'annya, ditambah lagi dengan sodakohnya, dan amalan ibadah yang lainnya, itu jadi nilainya dikit padahal amalnya besar kalau hatinya nggak beres. Begitu, hatinya nggak beres. Karena begini kata Nabi itu, iyakumul hasada fa innal hasada yaqulu hasanati kama taqulu narul khotobah. Amalia ibadah puasa sebanyak apapun, amalia ibadah tarawih sebanyak apapun, itu akan habis terkikis kalau di hati kita punya satu aja penyakit dengki sama tetangga. Iya, sama tetangga dengki aja kan begitu ya. Tetangga baru beli motor, kita pakai koyo 7 dari pala. Tetangga beli motor koyonya 7. Ya emang rezekinya beda kan begitu ya. Ini jangan-jangan mandinya di mana nih orang yang udah beli motor bulan puasa kata dia. Dapat seminggu kemudian emang rezekinya ada, dapat beli mobil. Lah masuk rumah sakit kan gitu ya. Diimpus di rumah sakit. Di rumah sakit denger lagi kalau dia beli tanah di kampung bulan puasa, ya alhamdulillah pulang pakai ambulan alihwan. Out gitu ya. Iya, itu kan berarti begini, dengki itu, iri, dengki, hasud, ria, itu bagian yang bakalan ngikisin sebanyak apapun pahala kita habis. Jadi kalau kita dengki nih sama seseorang dari mulai setar dia beli motor, kita dengki sama dia, kalau dia kredit 4 tahun, selama 4 tahun tuh pahala kita habis buat dia. Jadi jema kredit bayar motor, kita juga kredit pahala sama dia. Rugi nggak kira-kira? Itu rugi, itu ya. Makanya pakai gini. Kalau kita nempeleng orang itu ketara sakitnya. Yang ditempeleng adu, yang ditempeleng bisa ngaku, ya no gue dipukul sama dia sampai sakit, gue kagak redo. Ini orang minta ridonya, kemudian dia ridoin, selesai.
Mulut juga sama, kalau mulut kita ngatain orang, hina orang, caci maki orang, kedenger ke kupingnya dia sakit hati, itu dosa. Selama kita nggak minta maaf, tuh kebaikan kita diambil buat dia. Tapi begitu kita maaf, minta ridhonya, selesai. Tapi coba kalau hati, ada nggak yang tahu hati? Enggak. Ini juga kita malam hari ini ada yang makan kacang. Mentang-mentang kata guru boleh makan kacang, itu kacang dibuat-buat aja ya. Kagak geser-geser pisan ke gua ya. Tuh, itu. Lagi. Iya. Kalau mau fair mah geser dikit, udah begitu aja. Ini jangan dipendam di hati kan gitu ya. Kayaknya belum makan kali orang dari rumah ya. Tahlilan emang belum makan orang dari turun Isya langsung kemari. Saya juga dapat berkat 3 belum saya makan, masih saya cantumin di motor kan begitu. Itu hati, jangan dibilang nggak dibalas, itu dibalas. Makanya ntar kita musyawarah minta maaf. Yang bagus, yang abang minta maaf emang disebutin kesalahannya. Maafin gua ya, maaf emang. Usia tadi gua ngatain lu lagi makan kacang, kayak orang kagak pernah kenal kacang ya. Oh, hati lu dengki. Iya. Gue juga sama sih tadi, gue pikir lu lagi puasa malam kali. Ternyata ada 2 orang dengki lagi. Ya itu. Makanya ini yang kita takutin. Kalau yang gampar, pakai fisik kelihatan. Kalau pakai mulut kedengeran. Kalau pakai hati kedengeran nggak? Itu jangan dipikir nggak dicatat. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai Nabi bersabda begitu? Hindari oleh kamu, jauhi oleh kamu sifat dengki. Dengki kan nggak di mulut. Dengki adanya di mana? Di hati. Itu pekerjaan hati. Ujub, ria, takabur dan lain sebagainya, yaitu di hati sifatnya udah. Yang itu yang bisa ngikis. Makanya puasa Ramadan itu, kalau cuman puasa yang saya bilang begitu, kalau kita gampar orang gak diterima, kita minta maaf, dimaafin, selesai. Kalau cuman puasa kagak makan doang, dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib kagak makan doang, itu mah gampang. Insya Allah 2 bulan juga kita puasa kuat nggak kira-kira? Saya mah kagak. Iya, tidur aja kan begitu ya. Kalau cuman nggak makan doang mau puasa gampang. Tapi bagaimana kita muasain seluruh zawari tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita ini kita puasain. Dari mulai mulut kita puasain, bukan cuman nggak makan tapi ngomong yang baik-baik. Dari mulai pendengaran yang kita puasain supaya apa nggak dengar yang nggak baik-baik. Jadi begitu lagi kita kerja aktivitas ngedengar ada orang gibah, tinggalin. Karena kenapa? Karena kuping kita lagi puasa. Lagi puasa buka handphone. Kan kadang-kadang di grup ada yang sengke juga begitu. Ada yang sengke itu di grup. Kita lagi tadarusan, orang mau pakai tadarusan mau jangan pakai handphone. Tadarusan mau megang Al-Qur'an. Kalau tadarusan megang handphone, kan di handphone mau banyak-banyak nih. Kita buka surat Al-Baqarah, tapi di dalamnya ada grup SD, grup TK, grup SMP, SMA, belum kerjaan, grup pengajian. Tung, masuk tuh. Lantas kita terusik tuh. Emang sih kita ngaji, sebentaran kita berhenti, kita colek, kita turunin yang WhatsApp. Kita baca, kita buka, cek, Masya Allah. Siang-siang tengah hari bolong, jepoto es campur. Kan ada yang sengke begitu, ada tuh. Ada yang jepoto korma, nggak taunya kecoa, begitu. Yang namanya udah siang-siang kan ke rumah sama kecoa beda tipis. Coklatnya sama-sama coklat kan gitu. Rusak lagi. Kita mah nggak tergiur sih. Nggak tergiur dengan korma yang kecoa kayak korma kayak kecoa, nggak tergiur. Masya Allah nih orang ya. Cuma kan hati kita, nih orang kagak punya adab apa ya? Ngaji apa kagak sih nih orang ya? Bulan puasa mah posting yang bagus-bagus, segala begini di posting. Masya Allah nih orang ya. Akhirnya dia nasihatin tuh di grup. Dan nasihatin, yang dinasihatin juga karena dia bercanda merasa kagak diterima. Nah itu. Mulain lagi hati kita terusik. Coba kalau kita baca Al-Quran dan megang Al-Quran, kira-kira handphone kita jauhin, bisa nggak kita baca Al-Quran khusyuk? Bisa, insya Allah khusyuk kalau kagak megang handphone.
Makanya puasa semakin akhir zaman itu semakin sulit. Masya Allah. Kita jangankan kalau puasa makan sebulan 2 bulan kata Bang Muslim mah kuat. Tapi puasa ini nih megang handphone kuat nggak setengah hari? Lah orang udah kerja sampai di kereta api balik. Iya, masuk mati gua. Emang apa? HP ketinggalan. Dia bisa taruhan nyawa cuma gara-gara HP ketinggalan. Kan begitu. Iya, masa. Emang apa? Buset, bisa bahaya kalau gua baca bini. Kalau bini bisa baca, gak pulang bisa bawa koper sama tas semua. Diusir dari rumah. Orang rahasia semua banyak di situ. Nah, gitu ya. Jadi semakin kemari puasa kita ini semakin berat dan semakin sulit buat meraih la'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu, Bapak Abang semuanya, adik-adikku. Jadi kalau selama 1 bulan tuh ya 30 hari, 29 hari mata kita puasain dari hal-hal yang tidak melihat maksiat. Langkah kaki kita juga jangan melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. 1 bulan kita begitu, masya Allah, jadi orang benar kita. Jadi orang benar pasti insya Allah. Karena kenapa? Karena 1 bulan kita kagak bohong, 1 bulan kita kagak melihat maksiat, 1 bulan juga kita nggak pernah mendengarkan perkataan-perkataan suara-suara maksiat. Insya Allah jadi orang yang bertakwa. Yang janji Allah nih bagi orang yang bertakwa apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Belum dikasih kesulitan, jalan keluar udah dikasih. Orang bertakwa, bahasa gampangnya begini, kalau orang bertakwa nih, dia mau ke Istiqlal naik motor, itu nggak punya aplikasi Grab, tapi Grab udah nungguin di depan rumahnya. Itu orang bertakwa. Iya, karena kenapa? Karena dia mau ke Masjid Istiqlal, Allah udah siapin, belum ada masalah, jalan keluar udah disiapin. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu dapat rezeki dari jalan mana aja yang tadi duga. Ya. Maka yang terpenting buat kita ngadepin bulan suci Ramadan, hati kita nih. Maka di kampung kita ada munggahan, ada ruahan. Nih sebelum Ramadan datang ke rumah Encang, datang ke rumah Encing, dapat ke rumah Abang, ke rumah Mpok, datengin tuh. Ngapain? Minta maaf. Minta maaf lahir batin, mau menjalankan ibadah puasa yang cuman ada di umatnya Nabi Muhammad. Jalanin ibadah puasa yang di bulan puasa itu Al-Quran diturunin. Mau menjalankan ibadah puasa yang dalam bulan puasa ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lah umat-umat lain mah kagak ada. Umat Nabi Musa aja pengen kedatangan Ramadan kagak bisa. Cuman umatnya Nabi Muhammad kedatangan bulan Ramadan. Maka lempengin niat kita, lurusin hati kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Gampangnya nih Bang ya, misalkan kita sholat tarawih, kelempengan lagi sholat tarawih, lampunya mati, kan begitu. Ya udah, emang lampu mati batalin sembahyang kan kagak. Iya. Jadi lampu mati ya udah jangan lampu nggak ada yang ngurusin apa ini lampu. Makin mati lagi ya. Kan gue lagi khusu-khusunya ini. Lah kalau khusu mah nggak mikirin lampu mati. Iya. Jangankan lampu mati, khusu mah ketiban genteng kalau lagi sembahyang. Kagak berasa. Orang langsung mati. Orang yang langsung mati begitu. Iya, matiin terus hati kita ada kita lempengin. Indahin aja di bulan suci Ramadan mah. Losin aja di bulan suci Ramadan mah. Barangkali kita nih yang namanya kepala rumah tangga sudah banyak beban nih. Makanya kan suruh dicicil tuh bulan Sya'ban. Bini kita udah kita beliin baju. Oh, kemarin Sya'ban tuh. Rajab ya biarin dibalik lagi ke Tanah Abang buat ngumpulin yang kurang-kurang kemarin kurang lengkap. Karena gitu kurang lengkap. Ternyata sampai Ramadan masih balik lagi ke Tanah Abang. Masih ada lagi yang belum kurang, yang belum lengkap. Tapi saya pesan, Nabi itu kalau bulan Ramadan uang belanja istrinya dilebihin. Ini masih pelan-pelan ngomong ini biar nggak kedengar orang dalam. Ya, kalau ada rezeki yang biasa sebulan kita kasih 10 juta, bini kita uang belanjanya lebihin dah 2 juta. Kan orang sini 10 juta ya sebulan ya? 10 juta sebulan apa 5 bulan? Setahun. Kesian awas. Karena memang begitu girangin bini. Makanya di Ramadan itu persiapannya yaitu tuh kita biasa
beli beras ketengan 5 liter 10 liter, mau Ramadan mau beli dah sekarung gede, sekarung kita beli supaya Pak bini kita tenangan dikit itu. Sekarung kita nomah lu jangan pusing-pusing, beras udah beliin sekarung, lauknya lauk mantan nomor 3 pakai garam juga jadi gitu aja. Yang penting ada beras, daripada punya ikan nggak ada beras, makan ikan cacingan, kita makan ikan mulu, beras dulu pokoknya. Iya pakai garam aja, ntar belakangan menyusul kan. Girang-girangin ini ngadepin bulan suci Ramadan. Ternyata kenapa di kampung kita kek di negara kita khususnya Indonesia, mestinya mah bulan Ramadan itu pengeluaran lebih dikit, kan nggak ada makan siang mestinya mah. Tapi di mana aja saya tanya ibu-ibu, kalau bulan Ramadan Bu pengeluarannya gede apa kecil apa gede, malah tambah gede. Kenapa? Karena yang ikutinnya hawa nafsunya. Apaan aja dibeli. Masa Allah, kita lagi zaman kecil, kita ngeliat jambu klutuk abis sembahyang johor dari musola, jambu klutuk, Masya Allah, sampai kita colong jambu klutuk kong kita, saking ngeliatnya enak jam 12 siang. Begitu buka kagak kecolek-colek aja tuh jambu klutuk, hawa nafsunya. Makanya puasa itu ya puasain hatinya, puasain nafsunya, supaya apa? Enggak ngikutin yang begitu. Itu ya, hatinya kita puasain. Kita minta maaf kepada semua yang lain, barangkali yang lebih banyak dosa mas saya kali, karena kan yang paling banyak dosanya adalah yang paling banyak omongannya. Nih hatamin Quran. Kalau ketika saya buat teman-teman, buat bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, ketika saya mengajarkan ayo kita hatam Al-Quran, saya punya kewajiban tuh. Jangan main nyuruh orang kita kagak, itu dosanya gede itu. Kalau kata Nabi, kaburomatan innawa antakulu malatafalun. Tadi akhirat tuh orang yang nyuruh orang berbuat baik, dia kagak ngerjain perbuatan baiknya, cuma nyuruh orang doang, kayak temer angkot begitu, ceduk. Orang udah masuk ke C15 cuma masih di kali saja, agak jalan-jalan di situ aja. Itu namanya bukan ustadz, bukan kiai, bukan bupalik, itu temer. Nah, saya juga punya kewajiban ketika saya sampaikan ayo khataman Al-Quran, saya punya kewajiban buat menghantamkan Al-Quran, karena di akhirat nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaburomatan indawa antakul malatafalun. Ketika ada orang mengucapkan nganjurin orang berbuat baik malatafalun, tapi dia nggak lakukan ya. Jadi entengan mana sebenarnya tugasnya? Entengan saya apa entengan bapak-bapak? Entengan bapak-bapak, beratan saya. Makanya saya karena saking beratnya pulangnya diamplopin. Iya, beratan saya tugasnya. Saya kalau ngajarin doang ayo tahajud nggak tahajud ya saya didosa. Saya bisa dibakar ngajar orang doang berbuat baik, saya nggak melakukan kebaikan. Begitu. Ya ini mah kode aja. Insya Allah. Jangan apa ketukar sama yang dua. Yang dua saya juga ya. Borongan dah. Paket. Jadi hati kita bersihin, hindari dari sikap ujub, hindari dari sikap ria, hasud, dengki dan lain sebagainya. Karena itulah yang bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan tenang. Iya. Hati kita nggak akan tenang Pak. Nggak mutmainah hati kita kalau masih ada penyakit hati dalam diri kita, kan gitu ya. Makanya puasa ini itu yang terpenting itu tuh. Kalau nggak makan, insya Allah kita kuat. Apalagi emang kita lagi susah-susah, emang lagi susah. Datang bulan Ramadan lagi ramad kita. Emang kita jarang-jarang makan siang kalau kerja tuh. Kalau nggak makan siang nggak, gua ngerokok aja. Emang lagi hemat. Datang Ramadan nggak kuat, tambah kuat ya. Tapi kan kalau hati mah semuanya punya hati, semuanya punya perasaan yang masing-masing berbeda. Saya nggak tahu. Yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala penyakit kita. Kan ya. Lampu merah, orang naik motor, Shogun. Boncengan AP3, anaknya 3, masuk bininya gede banget bininya. Iya itu Masya Allah, itu ringan banget begitu. Masya Allah, ya Allah, ini motor begini masih dipakai aja ini. Gua mau dibagi juga ogah. Gitu gua naik juga pantat gua pada gatal di joknya. Bisa dipakai berlima begini nih orang ya. Sadis amat sama motor. Kamu kagak tega apa motor? Itu jangan dipikir kagak dosa. Itu dosa. Karena kenapa? Itu perbuatan hati menghina dan menjelekkan orang lain dan merendahkan orang lain. Begitu lampu hijau kejar tuh.
Bang, maaf bang, maaf semua. Emang apa maksud tadi saya bilang kok kayak bemper bajai po, waplokin nama lakinya, berapa? Kan itu saya redo kok, saya redo bang, saya ditabokin daripada malaikat yang nabukin saya. Apa yang nabukin saya? Mestinya begitu. Makanya nanti kita bareng-bareng musafahah, salam-salaman. Sama ceramah juga sama. Yang ceramah kalau kelamaan banget juga. Oh, kalau pejamaah ada yang mangkal-mangkal hatinya. Wah, iyalah, gedek hatinya. Lah, yang dosa siapa? Jamaah, orang menyaut aja Ustadz kelamaan. Gitu. Ya kita udahin aja kan gitu. Tapi insya Allah kalau di majelis ilmi mah sama-sama paham, sama-sama ridho ya Pak ya. Sampai jam 12 ridho. Ridho jam 12 gitu ya. Insya Allah. Nah itu saja yang menjadi pengingat buat kita. Yang pertama, puasain kita punya badan, puasain kita punya mata, hidung. Hidung muasainnya gimana hidung? Gampang hidung muasainnya. Kalau kita lagi duduk-duduk ada bau kentut, itu jangan langsung nembak orang. Lu kentut ya? Itu fitnah. Iya. Makanya saya sering bilang kalau di pengajian nih kita lagi ngaji ada suara kentut, ya pura-pura budak aja semua. Karena kan ada orang yang menjadi waliwa cuma gara-gara pura-pura budak karena ada orang yang kentut. Itu kentut yang ekstrim, yang ada suaranya tapi nggak ada baunya. Tapi ada lagi kentut yang lebih ekstrim, itu nggak ada suaranya tapi ada baunya. Itu kalau orang puasa udah telan aja, karena itu juga nggak batalin puasa kok. Nih gara-gara lu nih kentut tuh bau bentek puasa gue jadi batal. Enggak batal itu pala puasa gara-gara kentut. Tapi yang penting udah telan aja, sehingga apa? Yang kentut merasa nyaman. Alhamdulillah. Gitu kan ya, udah berlagak-lagak. Emang apa bang? Gue lagi pilek banget ini, lagi nggak berasa apa-apa banget ini. Kan yang kentut, alhamdulillah. Oh berarti lu yang kentut nih. Ngucapin alhamdulillah sih dia kan gitu. Itu hidung kita, mata kita, batasin, gunain handphone dari hal-hal yang nggak bermanfaat. Bahkan kata Nabi, sampai Nabi itu bilang, naumus soimun ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Saking apanya? Jaga tangan, jangan sampai maksiat di bulan puasa. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Udah mendingan tidur. Bahkan kata Nabi, tidurnya orang puasa sama juga bernilai ibadah. Masya Allah. Daripada megang handphone gak karu-karuan, adalah mendingan tidur. Daripada gua kerja tadi kerjaan cuman ngomongin orang, mendingan tidur aja sebulan. Asal kuat aja diomelin sama bini kita. Mau apa sih tidur mulu, gua lagi ibadah, lu ganggu mulu kan gitu ya. Maghrib buka gitu, itu mah 2 bulan kuat kita puasa begitu. Bahkan kata Nabi itu ilernya orang yang puasa lebih harum daripada bau mulutnya orang puasa lebih harum daripada minyak misik. Emang apa sih mulut kita bau? Supaya kalau kita lagi puasa nih jangan gibah, tahan omongan, dibauin mulut kita. Itu kalau kita ngiler itu mau minyak misik. Minyak misiknya bukan di sini, di sono di surga. Jangan tidur, bangun tidur langsung membayang Jumat pakai minyak misik. Anak bini salaman mabok ngiler kita. Ntar bau wanginya tadi sono di surga. Itu jadi bau mulutnya. Ya itu menandakan supaya kita kagak gibah gitu kan. Gibah juga banyak macamnya. Ada gibah yang lewat komunikasi, lewat tulisan. Ada gibah juga yang lewat mulut. Oh sekarang macam-macam. Kalau zaman dulu tahun 70-an gibah nggak bisa kecuali lewat mulut, karena telepon belum ada, handphone belum ada. Orang kalau mau gibah ke rumah saudaranya. Sekarang orang nggak usah ke rumah saudaranya buat gibah orang. Habis sembahyang aja bisa gibah orang. Baru assalamualaikum warahmatullahi buka WA, gibahin orang. Ya emang cuma begitu, lu jangan timpalin cuma orang mau begitu. Cuma gila, habis sembahyang udah gibah lagi aja. Stop gibah di bulan puasa, karena salah satu amalia kita gibah itu, saya bilang kata Nabi itu ada 5 yang ngebatalin pahala puasa. Puasanya mah nggak batal, tapi nggak dapat pahala. Jadi kayak orang kerja nggak digaji, rugi nggak? Nah itu pekerjaannya apa? Yang pertama gibah, itu ngomongin orang, gunjingin orang. Kemudian apa lagi? Namimah, sumpah palsu. Sering kita sumpah palsu tuh. Janjian sama teman di pintu air jam 10.
Lu di mana? Ini gua lagi di jalanan. Masih di rumah aku di jalanan. Di WA begitu di jalan itu bohong nggak kayak itu? Bohong, hilang pahala puasanya. Susah banget. Makanya coba hari pertama kita puasa dah, handphone jangan dipakai, kemudian TV jangan ditonton. Hari pertama kita puasa tuh, baca dari mulai subuh kita tadarus, 6:30 suruk, sembahyang suruk, habis suruk tadarus, siangan dikit 7:30 kita sholat duha, habis duha tadarus, lagi terus tadarus tuh. Masya Allah. Kata kita udah jam 10 gitu. Udah jam 10 kali ini ya, udah jam 10. Enggak, ilah baru jam 8 seperempat. Ya Allah. Apa anaknya disuruh ke warung, lu beli baterai akalin, biar nijem jalannya cepetan dikit gitu. Beli baterai akalin, lu beli cepetan dikit nih. Tadarus lagi. Masjid disalahin, di masjid belum ada yang ajan, Paulo Johor belum ajan ini. Pak Jilat lah baru jam 11.20. Orang disuruh ajan Johor. Itu terasa lama kalau kita isi ibadah mah, bener. Terasa lama puasa kalau kita isi ibadah. Tapi kalau hal yang sia-sia mah ya cepet. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mah pas Ramadan gak berasa banget, Masya Allah. Dari jam 8, tahu-tahu jam 9 malam. Lah enak ibadah kali di dalam mall. Di dalam kan adem. Emang dalam mall lampunya nyala semua. Pas keluar apa saya buka jam 9 maghrib. Agak terasa. Ya Allah. Itu ghibah, namimah, sumpah palsu, yaminul gomus, ngadu domba bulan puasa jangan. Kalau teman lagi berselisih, damaikan. Kalau nggak sanggup, ya sudah jangan menjadi orang penengah. Gitu. Kalau kiranya kita nggak sanggup, karena kenapa? Kalau kita ngadu domba di bulan puasa, baik itu bahasa adu dombanya adalah kinayah, ya sesama manusia, atau ngadu domba emang domba beneran ngadu, atau ngadu cupang, atau ngadu apa lagi tuh? Ayam kan begitu ya. Adu ayam gitu ya. Sambil nunggu maghrib tadarusan udah asar capek tadarusan jeneng teng ayam nunggu maghrib. Emang cakep sih dari habis subuh sampai asar tadarusan, nunggu maghrib iseng-iseng ya kita neng teng ayam ngadu ayam, itu pahalanya hilang puasanya. Enggak ada sia-sia tuh bitus saum, batalin pahala puasa tuh ngadu domba. Apalagi dari ghibah, kemudian sumpah palsu, kemudian ngadu domba. Yang keempat adalah wanajru bis sahwat, ngelihat dengan sahwat. Itu ya. Ini yang nggak biasa olahraga di TWK, kalau bulan puasa nggak usah pakai olahraga. Kadang-kadang kita orang terbalik, olahraganya pas bulan puasa. Masya Allah. Kan yang olahraga di TWK bukan orang Islam doang. Ngabuburit bukan orang Islam doang kan begitu. Yang kita takutin Cina, yang lain yang di luar agama Islam. Emang dia tahu nih, orang emang dia dengerin juga ceramahnya Ustadz Uas di YouTube tuh, yang Nasrani dia dengerin. Ini akhirnya olahraga pagi cuma pakai rok pendek, biar kagak pada dapat pahala puasa, biarin orang semanan aja keliling-keliling aja tuh. Itu kalau Nazrunnya ngelihatnya pakai sahwat, hilang pahala puasa kita, hilang tuh. Pahala puasanya mah sah, tapi pahalanya yang kagak dapat itu ya. Jadi ghibah, sumpah palsu, ngadu domba, melihat dengan syahwat, apalagi yang kelima tuh? 4 apa 5? Khamsah 5 tuh ya. Yang kesatunya lagi apa tuh ya? Cari sendiri dah. Iya, lagi blank ya. Karena nggak semuanya ketangkep ini, yang ketangkep 4 doang nih. Udah ngeraba-ngeraba ke sono tadi belum ketangkep juga ya. Itu ya yang ngebatalin pahala puasa kita. Maka kita jaga mumpung Ramadan ini, Allah masih berikan kita kesehatan, panjang umur untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Banyak banget nih yang di rumah sakit, ada ipar saya di rumah sakit, doain Bang Haji biar cepat pulang. Mau ngapain, pengen puasa? Pengen puasa, tujuannya pengen puasa di rumah Bang Haji, masa nggak enak di rumah sakit. Nah kita yang sehat, manfaatin kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik dan terbaik dari Ramadan yang pernah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita tutup majelis kita. Sekali lagi saya mohon maaf sepanjang saya memberikan pelajaran.
nasihat buat saya pribadi dan kepada seluruh saudara-saudara saya. Barangkali ada perkataan saya yang nyakitin hati, tapi demi Allah di majelis yang mulia ini saya katakan kagak ada niat buat saya nyinggung, kagak ada niat buat saya nyakitin, tapi saya hanya menyampaikan apa yang ada. Kira-kira dimaafin kagak? Alhamdulillah. Sama jamaah juga sama, kadang-kadang ada yang diterangin lagi ngobrol itu guru juga sakit hatinya. Ini mah penutupan, kan besok udah libur tuh. Ini mana ya penutupan, kita per-peran aja. Yang itu lagi diterangin ada yang kedakar kedeker. Mana duduknya di samping kita lagi. Kagak ngendahin amat sih orang ya kan situ ya. Ngapa aja lagi ngurusin amplop apa saya kagak tahu dah gitu ya. Tapi begitu guru mah sama juga, ketika ada yang sedang kita ngomong ada yang ngobrol lain ya guru tersinggung, tapi lewat majelis ini kita saling memberi maaf dan membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan pastinya sih saya yang banyak paling salah yang banyak salahnya ya saya, karena memang omongannya yang paling banyak gitu ya. Tapi terima kasih, semua dan maafkan, dan semua mudah-mudahan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kitab suratul Fatihah buat kita semua dan buat orang-orang tua kita yang tadi disebutkan namanya. Mudah-mudahan menjadikan wasilah baca-bacaan kita Allah terima, pahalanya buat almarhum orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah, menjadi penolong di alam kuburnya, menjadikan pengampun di alam kuburnya, dan menjadi penghapus segala kehilapan-kehilapan orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Fana ya Karim, ya Fana ya Karim, ya Fana ya Karim, ya Rabbal Alamin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi anwaril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi safati suratil Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Rabbana bi juhdika wa jalalika wal karamika ya jal jalali wal ikram, wa bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal minna ala kulli hajatina, Allahumma taqabbal ala kulli du'aina, thawaban minna wa tilah al-qira'atina min surah Yasin, tahlil, tahmid, wa min ayatil Qur'anil Karim, wa min qawli la ilaha illallah, min qawli subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim. Wa masallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilah, wa rahmatan min mawahidi fadlika nazilah, wa barakatan sambil wa sadaqatan mutaqabbalan nuqaddimu wa dunya ila hadrati habibina wa safina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was solihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin khususan qutbur banil arbi sambil sayyidina Syaikhul Qadir Jailani quddisallahu sirrahul adid wa summa ila ruhi man kana tahliluhum bisababihim wa talawunal qur'anal azim laka min ajrihim wa summa ila arwahi al asma'al madhkur inda wa anta alamu bi asma'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fuanhum wa akrim nuzulahum wa sim madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina badahum waghfir lana wa lahum wa thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa liman hakun alaina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma adkhilillahum ala jami' quburihim rawha wa raihan wa fushata wa ridwan wa bisarata wal aman fi jiwarika fi rafi'il jinan innaka karimul mannan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi sahri Sa'ban wa ballighna ila Ramadan fi sihhati wal afiyah wa ni'matil wafiyah ma'tammatil mudawwamah fi sabahina wan naharina wa masaina wa lailatina ya Hannan ya Mannan ya Dayanu ya Sultan ya man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti setelah bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan jamaahnya juga akan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Wa muwaffiq ila komentari billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.